Orang terkaya setiap hari harus mengendarai becak tua untuk mengantar istri mudanya ke sekolah. Pengawal berusaha agar identitasnya tidak terungkap, selalu cemas untuk menjaga jarak antar kendaraan. Namun bahkan petugas keamanan di universitas bisa mengenali identitas orang terkaya dengan sekali lihat. Namun sebagai istri dari orang terkaya yang menikah kilat, dia sama sekali tidak tahu tentang identitasnya. Ternyata beberapa hari yang lalu, orang terkaya ingin kembali ke kehidupan yang sederhana dan tenang. Lalu mengundurkan diri dari jabatan ketua grup Huawei dan beralih menjual makanan bakar. Pada hari itu, seorang generasi kedua orang kaya datang untuk membeli makanan bakar. Dia langsung memanggil orang terkaya dengan sebutan kakek. Orang terkaya hanya meliriknya dengan santai. Tak disangka, itu justru membuat generasi kedua orang kaya marah. Dia turun dari mobil dan langsung menendang kursi orang terkaya. Saat dia mengambil kotak makanan untuk melemparkan ke arah orang terkaya, gadis pengantar makanan kebetulan datang untuk mengantar makanan. Dia segera memarahi generasi kedua orang kaya dan sengaja menjatuhkannya ke tanah. Kemudian dia berteriak bahwa dia telah mengantarkan kepada orang terkaya kue seharga 88.888 yuan. Generasi kedua orang kaya yang mendengar itu adalah orang terkaya langsung ketakutan dan melarikan diri. Orang terkaya, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada gadis itu, kemudian memberikan kartu namanya kepadanya, menyatakan bahwa dia tidak pernah berutang budi kepada siapapun, meminta gadis itu untuk mengajukan satu permintaan, apapun itu, dia akan mengabulkannya. Gadis itu langsung merasa bahwa paman itu cukup berjiwa besar. Baiklah, kalau begitu, saya pergi dulu ya. Gadis itu mengira paman itu hanya bercanda dan tidak menganggapnya serius. Dia mengambil kartu nama itu dan pergi. Saat gadis itu pulang, dia terkejut menemukan berbohong bahwa putrinya mengalami kecelakaan dan meninggal. Semua orang mengingat kebaikan gadis itu semasa hidupnya. Maka mereka mengumpulkan uang 100.000 yuan untuk biaya pemakaman ibunya. Namun, ibunya segera menjual putrinya kepada seorang bujangan tua. Dia juga meminta 100.000 yuan sebagai mahar dari bujangan tua. Gadis itu dengan tegas menolak untuk menikah tetapi mendapat pukulan keras dari ibunya. Ibu itu bahkan ingin memaksanya pergi ke kantor catatan sipil untuk mendapatkan akta nikah. Gadis itu segera berlari turun. Dalam keadaan terdesak, dia menelepon orang terkaya. Halo, Om, dunia sedang menonton drama yang bagus. Apapun permintaanmu, bisa saya penuhi. Jadi, menikahlah denganku. Masih berani mencari pria liar sebagai penyelamat? Lepaskan. Saya akan menghancurkan ponselmu, lihat bagaimana kamu mencarinya. Ibu itu merebut ponsel putrinya dan melemparkannya ke bawah. Kemudian dia dipaksa dibawa ke kantor catatan sipil. Petugas bertanya kepada gadis itu apakah dia ingin menikah dengan sukarela. Bujangan tua di sampingnya segera menjawab bahwa itu adalah sukarela. Dia berbohong bahwa istri terlalu senang dan mabuk semalam. Ibu itu takut putrinya berbicara sembarangan dan segera menutup mulutnya. Dan meminta petugas untuk segera menempelkan cap di akta nikah. Petugas kemudian bersiap untuk menempelkan cap resmi. Namun, pada saat itu, orang terkaya muncul tepat waktu. Gadis itu segera berdiri dan berjalan ke sisi orang terkaya. Ibu dengan marah mempertanyakan siapa pria itu.